Shalom Elohim, selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dalam kesaksian iman kita, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang yang bernama Pak Muhammad Ilyas Sham. Beliau berasal dari Bima dan seorang yang dari mudanya, dari kecilnya dididik dalam kebencian terhadap orang-orang yang beragama Kristen. Sampai pada suatu ketika orang tuanya sakit keras, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang bernama Sugeng Prayoga yang begitu mengasihi dan memperhatikan keadaan daripada keluarga mereka, terutama orang tua yang sedang sakit. Dan dengan pertolongan Pak Sugeng Prayoga ini, beliau memberikan pertolongan bukan hanya dalam bentuk uang atau dana, tapi juga dalam bentuk darah, ya, memberikan donor darah untuk orang tuanya yang sedang sakit keras. Nah, saudara, dari peristiwa tersebut, Pak Muhammad Ilyas Sham mengalami sebuah pencerahan, mengalami sebuah pertobatan rohani secara kecil-kecilan untuk tidak lagi membenci orang-orang Kristen. Puji Tuhan, dari peristiwa tersebut, akhirnya Pak Sham mengalami suatu peristiwa yang sangat tidak terduga, yaitu beliau mengalami sakit keras pada saat dewasa, ketika hidupnya ugal-ugalan, ketika hidupnya dalam dunia kelam. Dan di dalam sakit kerasnya itu, beliau disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri, secara ajaib, secara mujizat, secara supranatural, di luar nalar daripada orang-orang atau keluarganya yang begitu ketat beragama. Nah, saudara, bagaimana kesaksiannya? Mari kita dengarkan atau kita lihat bersama-sama. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan pernah berhenti untuk bersaksi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Injil adalah kabar sukacita, anugerah keselamatan. Dan kabar sukacita itu harus kita beritakan. Injil tidak sama dengan kitab-kitab lain. Karena Injil mengandung janji keselamatan bagi umat manusia. Jadi Injil harus kita beritakan. Siapapun yang percaya Yesus, siapapun yang mengimani Yesus, dia harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan. Melalui doa juga bisa, melalui kesaksian hidup kita juga bisa. Melalui pelayanan-pelayanan kita di atas mimbar, atau melalui penginjilan ke daerah-daerah atau kemanapun kita bisa memberitakan Injil. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, yang tidak menginjil, berarti dia tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita sudah diberi anugerah keselamatan yang luar biasa oleh Tuhan Yesus, jadi kita harus bagikan. Kita harus melanjutkan karya Tuhan di bumi ini. Jadi kita harus menjadi alat bagi Tuhan. Kalau kita tidak bisa, kita harus belajar, karena hidup ini harus belajar. Saya dulu tidak bisa berbicara dengan fasih, tidak apalagi menginjil. Tapi kita minta hikmat Tuhan, kita diberkati, dan kita diberikan roh kecerdasan. Ada banyak di dalam ayat-ayat Alkitab, khususnya di Injil, ya. Perintah memberitakan Injil itu banyak sekali. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15 sampai 18, di Lukas 24 ayat 44 sampai 49, di Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, Kisah Rasul 1 ayat 8, dan 2 Timotius 4 ayat 2. Semuanya itu adalah perintah untuk memberitakan kabar baik Injil. Jadi marilah kita yang sudah membaca, kita yang sudah mendengar, kita bergerak. Kalau hari ini, malam hari ini kita masih bisa bernafas, itu adalah anugerah Tuhan, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus dekat kepada Tuhan dan mau memberitakan kabar sukacita Injil. Lewat doa-doa juga bisa. Ya, kita nggak bisa berjalan, kita bisa berdoa. Kita bisa catat nama-nama yang perlu kita doakan, yang perlu untuk dimenangkan. Ya, jadi banyak cara. Jangan bilang malas, jangan bilang menjadi orang Kristen tidak bisa menginjil. Harus belajar.
belajar membaca terus firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti kehidupan bagi kita. Jadi kita harus terus dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kalau orang yang tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah membaca Injil, dia akan lapar. Dia akan haus, dan ketika dia mendapat masalah dan persoalan hidup, dia mudah jatuh. Dia mudah putus asa. Tapi orang yang kenyang oleh firman Tuhan, dia akan tetap sehat, kuat rohaninya. Dan dia tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil supaya banyak orang yang mendengar Injil. Kita tidak punya target untuk memenangkan orang yang kita injili. Itu otoritas Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Tugas kita memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita menawarkan supaya setiap orang mau menjadi murid Yesus, mau mendengar Injil dan mau diselamatkan. Terlepas dia mau menolak atau menerima, itu bukan urusan kita. Kalau dia menerima, ya puji Tuhan. Kalau dia menolak pun kita tidak bisa memaksa, karena Injil diberitakan bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Mungkin malam hari ini nggak tahu entah sudah berapa puluh, bahkan sampai ratus mungkin ya, karena saya kesaksian itu, awal kesaksian itu tahun 94. Itu di puncak di daerah Cipanas dan Persekutuan Yusuf Roni waktu itu. Itu pertama kali saya kesaksian. Jadi saya bertobat tahun 92, saya terus belajar sama Pak Yusuf Roni, sama Edi Sabto, sudah almarhum ya beliau, sama Dr. Suradi juga sudah almarhum. Dan itulah, saya belajar melalui beliau. Dan saya terus menimba ilmu sehingga saya bisa siap untuk memberitakan Injil. Tahun 94 itu saya sudah menginjil, saya sudah kesaksian kemana-mana. Mungkin saya belum terlalu banyak mendalami tentang Alkitab ya, khususnya tentang Injil, tapi Tuhan menolong saya. Karena kita mau belajar langsung dari guru kita, dari Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali kesaksian saya. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Mungkin kesaksian saya ini mungkin kalau dibilang itu saja. Ya, tapi inilah kesaksian hidup yang harus kita beritakan, yang harus kita saksikan, yang harus diperdengarkan oleh banyak orang supaya kita tahu bahwa kita yang dulu di tempat yang gelap sudah dipindahkan oleh Tuhan ke tempat yang terang, yang ajaib. Ini suatu rasa syukur yang luar biasa. Tidak semua orang bisa mengalami hal seperti ini. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama saya Muhammad Ilyas Syam. Keluarga saya, ayah saya berasal dari Bima, yaitu di Desa Tente, Kecamatan Woha. Saya tidak terlalu fasih ya bahasa Bima, karena mungkin saya dari tahun 77 atau 78 itu sudah meninggalkan Bima. Jadi saya lebih banyak, lebih lama di perantauan. Mungkin ingat sih bahasa-bahasanya. Kalau ada orang ngomong bahasa Bima, saya ngerti. Tapi untuk mengucapkan, saya sudah nggak fasih gitu ya. Sudah nggak fasih, karena sudah tidak terbiasa mengucapkan. Sama dengan doa-doa, sholat juga begitu ya. Ada beberapa yang masih bisa saya hafal, dan banyak sebagian yang sudah lupa, karena tidak terbiasa. Kan bacaan itu kan sebenarnya hafalan. Jadi setiap saat kita baca ya, setiap saat kita lebih semakin fasih ya. Di Bima itu kalau makan itu ngaha ya, main ngaha gitu ya. Di Bima adalah Serambi Mekah kedua sesudah Aceh. Jadi di sana itu beda dengan di Jawa. Kalau di Bima itu orang ketemu jauh ya, kira-kira 10 meter, itu dia sudah bilang Assalamualaikum. Mone, lo diwe, Assalamualaikum gitu ya, bahasa sana ya. Jadi di sana itu benar-benar Islam itu sangat kental sekali, sangat kuat sekali ya, syariatnya begitu sangat kuat sekali masyarakat di sana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayah saya berasal dari Bima. Saya diberi nama Muhammad Ilyas Syam. Ini memang keluarga saya adalah keluarga Muslim ya, keluarga yang taat dengan Muslim, sedangkan ayah sendiri adalah seorang hafiz. Dia penghafal Quran, bahkan hadis ya. Hafiz itu adalah orang yang penghafal Quran juga, penghafal hadis. Jadi ayah saya itu kalau nulis tanggal lahir anaknya atau apa, dia pakai bahasa Arab. Nah,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa saya dikasih nama itu? Karena memang ayah saya itu keislamannya luar biasa ya. Jadi 3 nama Muhammad itu adalah nama nabi ya. Biasa dalam Islam nabi Islam Muhammad. Ilyas juga nabi yang ada di dalam Al-Qur'an juga. Kenapa ayah saya memberikan nama Ilyas? Karena Nabi Ilyas itu punya banyak mujizat ya. Kalau dalam Alkitab itu Elia. Ya, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menghentikan hujan atau membuat kemarau ya. Jadi kisahnya lucu, ini kenapa bisa sama ya kitab. Nabi Ilyas ini kisahnya hampir sama persis dengan Elia. Ya, cuma bedanya ketika Nabi Ilyas dikejar-kejar oleh Bani Israel ya, dia bersembunyi di dalam gua. Jadi seneng banget ini mainan di dalam gua ya. Muhammad juga terima wahyu di gua. Jadi Nabi Ismail ngumpet di dalam gua. Nah di dalam gua juga sama Allah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan Nabi Ilyas. Nah ini aneh sekali. Sama Elia juga seperti itu. Cuma bedanya Elia tidak di dalam gua tapi di mana itu? Sungai Krit kalau nggak salah ya. Dan diberi makan oleh burung gagak. Ini seperti kalau ulangan itu mungkin contek-contekan atau gimana ya. Saya memang baru paham setelah saya baca Alkitab. Kalau saya nggak baca Alkitab, mungkin saya nggak tahu kok ada cerita sama begitu ya. Cuma memang ada perbedaan-perbedaan ya. Kalau di dalam cerita Islam itu di surat Asyaf, surat Sad itu saya lupa ingat ya cerita tentang Nabi Ilyas. Nah itu ada seorang apa ya namanya juniornya ya namanya. Itu ada nabi juga. Jadi zaman Nabi Ilyas ada nabi juga namanya Nabi Ilyasa. Dan Nabi Ilyasa ini sakit keras dan disembuhkan. Nah itulah makanya Ilyas ini punya banyak mujizat dan ayah saya memberikan nama Ilyas, Muhammad Ilyas ya. Jadi Ilyas ini nama nabi yang punya banyak keunggulan ya mujizat. Dia bisa membuat kemarau 3,5 tahun dan dia membuat kemarau itu hanya untuk menghukum Bani Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Ahab kalau nggak salah ya. Nah istrinya itu juga penyembah Baal, penyembah berhala dan Nabi Ilyas itu ceritanya mau mentobatkan masyarakat Bani Israel ya supaya dia berbalik menyembah kepada Allah gitu ya. Nah tapi malah dikejar-kejar oleh Bani Israel. Nabi Ilyas ini akhirnya mufat. Nah ini bedanya ada Nabi Ilyasa, dia sakit keras dan disembuhkan dan akhirnya menjadi muridnya Nabi Ilyas dan melanjutkan syiar dari Nabi Ilyas. Kalau saudara-saudaraku pernah baca di kitab 1 Raja-Raja ya, pasal 19 mungkin ya kalau saya nggak lupa. Itu kisah Nabi Elia ya kisahnya hampir sama seperti itu kan. Zaman Raja Ahab juga kan. Jadi ada Elisa juga kan sebagai anak rohaninya ya. Bedanya cuma di situ. Kalau di sini kan di Quran di Islam itu kan Ilyasa itu sakit keras terus disembuhkan dan akhirnya menjadi murid Nabi Ilyas gitu ya untuk melanjutkan syariat menciarkan agama Allah gitu ya. Nah kalau dalam Alkitab itu Elisa ini adalah anak rohani Elia gitu ya. Jadi tapi Elisa kan nggak sakit ya kayak itu. Jadi ini ada cerita yang mirip dan ada cerita yang memang yang berbeda. Mungkin informasi zaman dulu itu mungkin kalau simpang siur ya, jadi nggak pas gitu ya. Jadi ini saya bisa membandingkan ya. Nanti saya akan cerita di penghujung kesaksian saya bagaimana saya juga membandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya diberi nama Muhammad Ilyas Syam. Nah, Syamnya dari mana nih? Syam itu ada di surat di Al-Quran. Syam itu artinya matahari. Jadi karena saya lahirnya pas matahari terbit, jadi saya diberi nama matahari, yaitu Syam. Supaya saya bersinar terus. Puji Tuhan, sekarang saya bersinar. Ikut Tuhan Yesus ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ibu saya berasal dari Jombang, Cukir, Jawa Timur, dekat pesantren, Tebu Ireng, di mana ayah saya juga pernah mondok di sana. Nah, saya pindah mulai merantau itu tahun sekitar 77-78 lah ya. Merantau ke daerah Tengger, Lekemar, Pasuruan, daerah Jawa Timur. Mungkin saudara-saudaraku yang
berasal dari sana mungkin tahu ya, daerah Lakemar, daerah Pasuruan, Tengger ya, itu tempat yang dingin. Nah, terus akhirnya kami hijrah pindah ke Bukateja, Jawa Tengah di Purbalingga. Nah, disinilah saya mulai tumbuh menjadi seorang remaja Muslim. Ya, sesuai dengan syariat Islam, saya menjadi remaja Muslim yang taat dan ketat beribadah. Kebetulan saya juga karena rajin di musola ya, kalau di Jawa itu dulu namanya langgar ya. Jadi saya sering diminta untuk ngajarin anak-anak yang masih kecil-kecil ya, masih pra-remaja lah ya usianya ya. Saya ajarkan baca-bacaan huruf-huruf hijaiyah Arab, bacaan Iqra. Dulu saya fasih sekali ya, tapi banyak yang lupa ya. Tapi kalau alif bata saya nggak lupa itu. Alif bata sa jim ha kha zal zal ro ja sin sin shad dot do ain goin wa qaf kaf lam min nun waw hamzah ya itu ya. Jadi itu saya nggak lupa. Jadi mengajarkan anak-anak untuk belajar membaca sampai Iqra, terus belajar untuk sholat ya. Dalam sholat itu kan ada bacaan-bacaan sholat itu, surat-surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan lain-lain, itu dibacakan sesudah surat Al-Fatihah ya. Karena sholat itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sudah itu baca surat yang lain, surat-surat pendek, ya mungkin surat An-Nas atau surat apa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seperti itu. Jadi saya juga mengajarkan memulai bagaimana anak-anak sholat, misalkan sholat asar itu 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu masing-masing juga bacaan memulainya juga beda. Jadi kalau misalkan sholat isya juga itu juga 4 rakaat, arba'ah gitu ya. Usolli fardu arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, itu memulai dalam sholat. Saya mengajarkan itu. Begitu juga untuk sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu ya biasa, usolli fardu subuhi arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sama seperti itu untuk memulai sholat. Ya, saya mengajarkan juga untuk bacaan-bacaannya juga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menikmati ya. Menikmati dalam hidup keagamaan saya yang lama ya. Jadi saya setiap habis ba'da maghrib juga kita mendengar tausiah juga sharing dengan guru-guru ngaji ya. Mungkin kalau sekarang tuh ustadz ya terkenal ya, kalau di sana tuh guru-guru ngaji ya. Kita sharing-sharing. Memang kita tumbuh menjadi seorang muslim ya. Saya boleh dikatakan muslim yang sangat fanatik ya. Saya tidak punya pikiran atau bermimpi ingin menjadi orang Kristen karena saya benci sama orang Kristen. Jadi nggak mungkin saya punya pikiran seperti itu. Mungkin Tuhan cari orang-orang yang begini dia tangkap seperti Paulus kan. Iya, jadi saya benar-benar ajaran Islam itu benar-benar saya jalankan dengan baik. Kalau setiap hari saya nggak sholat aja seperti punya hutang. Jadi mengikat, jadi terikat. Ya. Ajaran itu memang terikat, mengikat ya. Jadi seperti disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 19 itu kan inna dina indalohil Islam gitu ya. Jadi artinya bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Itu yang kita pegang, yang ada di dalam pikiran dan hati saya itu menjadi sesuatu yang kuat ya. Jadi tidak ada agama lain yang dibenarkan di luar Islam. Menurut saya seperti itu. Jadi itu yang saya pahami ya, yang saya dapat dari guru-guru ngaji saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tumbuh menjadi seorang muslim yang benar-benar fanatik. Boleh dikatakan saya agak militan ya. Karena saya seringkali dengan teman-teman, saya remaja usia-usia ya 17 tahun, 16 tahun lah waktu itu. Saya seringkali malam-malam itu suka iseng gitu ya, ke jalan raya itu ngelemparin toko-toko Cina. Ada tokonya Tiontik, Tiongho, ada Bangho, saya masih lupa itu. Dulu hafal saya nama toko-toko itu. Sering saya lemparin dengan batu-batu gitu ya, terus anjingnya keluar gitu. Itu sering saya lakukan karena memang mungkin saya tidak diajar untuk membenci mereka ya, tapi
tabiat itu muncul begitu saja dalam diri saya untuk nggak suka gitu loh, karena mereka kan bukan muslim gitu. Oh, berarti musuh saya gitu, mereka pasti neraka gitu ya. Jadi itu tuh yang ada dalam image saya dulu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang sering saya lakukan dalam kehidupan saya dulu. Nah, tiba pada waktu itu tahun 84 ibu saya bersalin, melahirkan adik saya yang bontot. Nah, pada waktu bersalin itulah ibu saya bersalin di Rumah Sakit Trenggiling, Purbalingga. Jadi kalau saudaraku yang ada tertinggal di Purbalingga pasti tahu, itu rumah sakit zaman Belanda, Rumah Sakit Trenggiling, itu di luar kota. Jadi di rumah sakit itu ibu saya bersalin kehabisan darah. Nah, saat kehabisan darah itu ibu saya koma. Kita bingung keluarga ya, udah uang kita juga udah nggadein radio, nggadein sepeda, nggadein apa ya, dulu nggak ada ya barang-barang yang mewah gitu ya, paling barang-barang di kampung seperti itulah. Kita gadein hanya untuk cari darah. Kesana kemari, ke Banjar, Wonosobo, Purwokerto, nggak dapat. Darah ibu saya jadi zaman dulu itu ngajak orang aja, yang orang badannya gemuk bisa diambil darahnya, saya ajak gitu ya. Kita kasih ongkos, kasih makan juga di jalan. Nah, saya pernah ngajak 5 orang sekalian, ngajak lagi. Ya uang habis untuk perjalanan untuk cari donor darah. Nah, akhirnya nggak ada, karena susah nyari darah yang O itu, karena apalagi zaman dulu itu orang tidak tahu darahnya apa gitu ya, jadi harus cek dulu. Jadi setelah itu kita sudah putus asa, kakak saya tiba-tiba pulang dari Banjarnegara, dia di bis bertemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang Kristen. Nah ini, bertemu di bis, kakak saya sedang sedih gitu ya, ceritanya sedang sedih, dia cerita ke saya. Terus berkenalan, namanya Pak Sugeng Prayoga. Dia bawa Alkitab, bawa tas kecil tapi ada Alkitab, pakaiannya rapi ya, rapi lah ya pakaiannya, bajunya juga putih dimasukkan, juga pakai sepatu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, beliau menegur, menyapa ya, bukan menyapa kakak saya. Dia bilang, Mbak, ada apa kok kayaknya sedih gitu? Iya Pak, ini saya sedang cari darah tapi nggak ada buat ibu saya masih koma. Ibu saya masih koma sudah beberapa hari dan kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Jadi sampai hari ini kami tidak mendapatkan darah. Nah, akhirnya Pak Sugeng Prayoga ini dia bilang ke kakak saya, mungkin darah saya bisa cocok kali ya, darah O kali ya gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Akhirnya kakak saya sama beliau itu berangkat ke Purwokerto untuk ambil darah. Puji Tuhan ya, darahnya sama. Itu yang nggak kami duga ya, ajaib sekali. Darahnya nah setelah itu langsung diantar, setelah diambil darahnya diantar ke Rumah Sakit Trenggiling, dikasihkan suster, dokter, dan akhirnya puji Tuhan ibu saya bisa siuman dari koma. Nah, akhirnya saya menjemput Pak Sugeng Prayoga, disuruh kakak saya di sebuah apotek yang ditunjukkan di Purbalingga waktu itu, nggak jauh dari rumah sakit apoteknya. Beliau ada di situ dan saya menjemput beliau. Semua obat-obatan dibayar oleh beliau. Nah, setelah kami bincang-bincang sedikit, Pak Sugeng Prayoga ini bilang ke saya kalau saya titip salam ya Dek, katanya. Untuk ayah, untuk ibu, untuk keluarga yang sekarang ada di rumah sakit. Saya percaya ibu pasti sembuh dan sehat kembali. Adik juga tetap semangat jaga ibu, Tuhan Yesus memberkati ya gitu. Bapak masih ada pelayanan dan Bapak harus tinggalkan adik dan keluarga di rumah sakit. Saya bilang, iya Pak, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak, saya bilang gitu. Setelah beliau mengusap kepala saya, langsung beliau nyebrang itu di depan Rumah Sakit Trenggiling itu. Zaman dulu tahun 84 itu belum ada banyak mobil-mobil ya, karena itu jalanan ke arah kampung, nggak tahu kampung apa ya, lupa saya, Bobotsari atau apa itu. Nah,
Di depan Rumah Sakit Trenggiling itu dulu masih banyak delman, becak, dokar begitu ya. Jadi angkutan untuk orang-orang yang bepergian itu belum ada angkutan kayak seperti sekarang itu banyak angkot ya atau bis ya. Jadi masih pakai delman atau dokar gitu. Beliau tuh nyebrang, setelah nyebrang itu saya lihatin dan tertutup oleh lalu lalangnya dokar ya atau delman ya, becak gitu ya. Dan setelah itu saya sudah nggak melihat lagi beliau. Itulah yang membuat saya sampai hari ini itu saya berpikir ini Tuhan yang menolong saya, menolong keluarga saya, menolong ibu saya. Dan alamatnya pun saya tidak tahu. Dan ketika beliau nyebrang pun saya tidak lihat arahnya kemana, saya tidak tahu. Saya jadi saat itu juga saya mengerti kalau beliau itu adalah seorang Kristiani gitu ya. Seorang Kristiani yang selama ini saya benci gitu ya, nggak suka gitu ya. Saya seperti mendapatkan suatu teguran gitu dari Tuhan gitu. Nah, saat itu memang tidak secara langsung saya percaya gitu ya kepada Yesus ya, Tuhannya Pak Sugeng Prayoga. Tapi paling tidak Tuhan sudah merubah karakter saya yang keras, karakter saya yang tidak suka dengan orang Kristen. Akhirnya saya menjadi suka. Artinya saya tidak memusuhi mereka gitu loh. Dan tiap malam pun saya tidak lagi melakukan untuk melempari toko-toko orang Cina di sana. Nah, biar teman-teman yang saya nggak mau lagi gitu ya. Itu terjadi. Jadi itulah titik awal ya saya merubah karakter saya menjadi orang yang tidak keras. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita, ibu saya sudah sehat dan sudah boleh pulang dan di rumah kami biasa menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, singkat cerita sekitar tahun 87 ya, saya disuruh ayah saya untuk pindah ke Jakarta ke tempat uwak saya yang ada di Tanjung Priuk. Nah, di Tanjung Priuk itu kebetulan uwak saya itu kan dua-duanya haji. Nah, jadi beliau itu punya usaha yaitu pedagang ikan di Muara Baru, Muara Angke. Beliau ada kapalnya yang biasa untuk angkut ikan-ikan yang beliau jual ya. Ada ikan tuna, ikan cunang, ikan golok-golok, ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan bawal, ikan apa aja di Muara Baru. Jadi saya sering makan ikan dulu di sana. Tahun 87 ya. 87. Saya ini orang yang paling rajin ya, karena kerjanya di tempat yang keras gitu ya. Bagaimana saya kehidupan semula menjadi seorang yang alim, akhirnya menjadi seorang yang keras. Keras bukan dalam arti jahat ya. Artinya saya kerja di tempat yang keras, di pasar ikan, di Muara Baru. Dulu Muara Baru itu masih baru, mungkin sekarang sudah mewah ya. Daerah penjaringan, fluid. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tinggal di rumah wak saya, Wah Haji Lawi ya. Jadi saya punya keluarga ini dari ada dua suku ya, dari Bima dengan dari Bugis Makassar yang saya ikutin ini yang ada di Tanjung Priok. Nah, saya ikut beliau bekerja. Nah, karena saya tiap hari sering jarang makan ya, sering tidak makan, tapi saya hanya jajan, minum. Ya, mungkin pengaruh pergaulan juga dari teman-teman saya, sepupu. Banyak kan sepupu ya, teman-teman yang ikut kerja itu masih saudara orang-orang dari Bugis. Jadi kami sesudah bongkar ikan, sesudah dari pasar ikan, terus itu kami masuk ke tempat-tempat untuk joget-joget lah di daerah Tanjung Priok. Mungkin saudaraku pernah mengenal Kramat Tunggak ya. Nah, Kramat Tunggak itu mungkin sekarang sudah menjadi Islamic Center kalau nggak salah. Dulu saya sering ke sana dengan teman-teman, ya menghabiskan waktu untuk minum-minum, untuk joget-joget gitu ya. Ya akhirnya terpengaruh lah dari pergaulan itu, pergaulan yang keras. Nah, saya sering tiap malam itu kalau punya uang itu ya minum sama saudara-saudara sepupu-sepupu saya. Kadang pindah-pindah tempat karena di sana banyak tempat, untuk seperti itu, untuk joget-joget, untuk minum-minum itu banyak ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita tahun 88 itu saya sakit. Saya jatuh sakit. Sakit saya itu kalau kata dokter itu mah kronis ya, mah yang kronis. Ya.
mah kronis mungkin hampir sama dengan asam lambung kali ya, tapi saya sampai kurus badan saya. Saya sudah periksa ke klinik, ke dokter, sudah dikasih obat, sudah beberapa kali saya periksa, ada 2 atau 3 kali saya periksa, tapi nggak ada perubahan, badan saya makin kurus dan dokter mengkhawatirkan saya, ini adik harus makan bubur ya gitu. Kalau enggak nanti malah lambungnya parah. Saya bilang, saya memang nggak pernah makan bubur karena saya nggak bisa masak bubur, minta masakin juga di rumah orang rumah dari keluarga wak saya itu banyak orang yang sibuk, jarang ada di rumah kalau siang gitu ya, jarang ada di rumah. Jadi mereka mungkin pengajian ya, karena memang keluarga dari wak saya ini adalah keluarga yang taat lah ya. Sering pengajian ke Cilincing, Marunda, ke Kosambi, ke banyaklah Koja gitu ya. Jadi saya nggak ada yang masakin bubur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya sudah putus asa waktu itu, sudah putus asa saya. Aduh, saya sholat juga sudah nggak kuat karena jalan juga sudah sempoyongan. Kebetulan saya waktu itu tinggal di rumah panggung sebelah rumah wak saya. Nah, saya tinggal di situ. Saya mau ke klinik keberapa kali ya, ketiga kalinya mungkin kalau nggak salah, atau keempat kalinya saya lupa. Saya sudah nggak kuat jalan. Nah, saya nggak kuat jalan, saya tetap di kamar, saya tidur. Saat itu sudah nggak ada harapan lagi buat saya untuk sembuh. Saya sudah pasrah ya. Sudah pasrah. Nah, di tengah kepasrahan itulah saya teringat Pak Sugeng Prayoga yang sudah menolong ibu saya. Ibu saya bisa kembali hidup. Dia bisa sehat kembali, dari koma dia bisa siuman, berkat Pak Sugeng Prayoga. Saya jadi teringat, Tuhannya Pak Sugeng Prayoga pasti Yesus karena dia orang Kristen. Dan dia memperkenalkan ke kakak saya, dia seorang penginjil gitu lah. Saya baru tahu penginjil itu ternyata pemberita Injil yang sekarang saya alami. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah pada tengah malam saya teringat Yesus. Yesus kalau memang Engkau Tuhan. Tuhannya orang Kristen berarti Tuhannya semua orang. Itu iman saya. Itu doa yang pertama kali saya panjatkan malam hari itu. Saya lupa jamnya, mungkin tengah malam ya, sudah sepi soalnya. Keluarga wak juga sudah tidur semua. Sekitar jam-jam 12 saya. Nah, saya berdoa, Tuhan Yesus kalau memang Kau Tuhan, sembuhkan saya. Sembuhkan saya dengan derai air mata saya. Saya nggak bisa berdoa hanya seperti itu, berdoanya seperti orang berbicara saja. Kalau aku sembuh, saya mau jadi orang Kristen. Saya mau ikut Engkau. Itu yang saya ucapkan dalam hati. Dan kalau saya sembuh, sehat, saya ingin jadi penginjil seperti Pak Sugeng Prayoga. Itu nazar saya. Nazar saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saya punya nazar ini kuat karena nggak tahu ya, saya ingin seperti Pak Sugeng Prayoga gitu. Jadi ketika sudah selesai saya berdoa, saya kembali ke kamar, ke tempat saya tidur. Dan saya tidur biasanya itu nggak bisa. Biasanya karena perut lambung saya terasa melilit seperti kayak perih, seperti nggak enak buat tidur. Jadi saya jarang sekali tidur semenjak saya sakit. Berminggu-minggu itu ada sekitar kurang lebih 2 atau 3 mingguan saya menderita. Itu luar biasa. Sudah putus asa saya. Nah, setelah berdoa malam hari itu, pagi itu saya bangun sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 5 ya, karena saya biasa sholat ya. Jadi saya bangun pagi, tapi saya nggak sholat. Pagi itu kok saya raba perut saya, lambung saya, bagian lambung saya, kok nggak ada rasa sakit gitu. Biasanya ada melilit-melilit perih. Wah, luar biasa sakitnya. Nggak bisa saya bayangkan. Jangan sampai saudaraku mengalami mah yang kronis gitu ya. Terasa sekali. Tapi pas pagi itu saya nggak terasa sama sekali sakit ini. Seperti biasa aja gitu. Biasa. Terus saya itu jalan itu nggak sempoyongan. Itu yang buat saya itu, kok bisa seperti ini? Kok bisa saya bisa jalan gitu? Sampai turun tangga itu saya bisa turun tangga. Pagi itu sekitar jam berapa ya? Jam 6 lah saya sudah turun. Pas saya buka pintu habis sholat subuh mungkin ya. Dia bilang, Ilyas, kok kamu sudah sehat gitu?
Saya bilang, alhamdulillah Wak. Saya bilang, udah gitu. Oh, ya alhamdulillah ya katanya Wak saya. Akhirnya itulah sejak saat itu saya sudah tidak sholat lagi. Saya tidak sholat lagi. Nah, saya seringkali kalau ditanya sama keluarga Wak saya ya, sudah sholat Ilyas katanya. Sudah Wak gitu. Itu bohong sebenarnya. Saya apa namanya banyak berbohong. Nah akhirnya ketemu lagi. Kamu udah ngambil air wudhu, biasanya ngambil air wudhu di sini kata Pak saya. Iya Pak, nanti bentar gitu. Ya gitu ya. Gak ngambil air wudhu. Ditanya lagi, udah sholat, udah kok ditutup kamarnya gitu. Ya di dalam. Oh iya deh kan. Akhirnya lama saya masa iya sih saya harus berbohong begini terus ya gitu. Jadi gimana ya? Nah akhirnya setelah saya sembuh sehat saya pindah tempat gitu karena mungkin saya merasa nggak nyaman gitu ya ditanya-tanya sama wak saya sama keluarga wak saya. Akhirnya saya pindah tempat di rumah anaknya wak saya yaitu kakak sepupu saya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pindah rumah di tempat sepupu saya itu nggak jauh sih dari rumah wak saya ya. Itu kira-kira berapa ya 200 meteran lah, 200 meter lebih 300-an. Jadi lewat gang-gang. Jadi saya tinggal di situ. Nah, juga sudah berbulan-bulan saya ikut di kakak sepupu saya juga di situ. Wak saya kan sering juga main ke rumah anaknya, ke rumah kakak sepupu yang saya tempatin itu. Nah, akhirnya hari lepas hari juga pas waktu itu kalau nggak salah bulan puasa ya, tahun 88 bulan puasa. Nah, ketika bulan puasa itulah wak saya juga sering bertanya sama anak-anaknya, sama kakak sepupu saya di situ dan bertanya, Ilyas ini sholat nggak? Soalnya di sana saya nggak pernah lihat dia sholat. Gitu. Nah, kakak saya bilang, saya juga nggak pernah lihat. Jadi semuanya juga menjawab seperti itu. Akhirnya saya mulai rasa ketakutan ada di dalam diri saya karena saya tidur di lantai atas. Jadi rumah kakak sepupu saya itu ada 2 lantai di belakang. Jadi yang belakang itu di atas dapur itu saya tempatin untuk tidur. Nah, saya mendengar mereka seringkali bercakapkan tentang saya gitu ya. Nah, singkat cerita sesudah apa namanya buka bersama ya di situ ya. Jadi sudah selesai buka bersama karena saya memang tidak puasa dan tidak sholat tidak puasa. Saya juga nggak turun ke bawah kalau siap pulang kerja ya saya langsung ke atas ke kamar. Nah, wak saya cerita di situ sama anak-anaknya juga sama sepupu saya yang teman kerja di Muara Baru. Dia bilang Ilyas ini kayaknya sudah murtad katanya gitu ya. Kalau orang murtad itu dibunuh nggak apa-apa, halal darahnya kata wak saya gitu. Ya wak saya juga ngungkit-ngungkit hadis atau apa gitu ya. Kalau dalam Islam itu kan perintah Rasul man badalah dinahu faqtuluhu. Barang siapa menukar agama bunuh dia. Jadi saya agak merinding ya setelah wak saya kok bisa ngomong begitu gitu ya sama saya gitu ya. Yang tadinya cinta banget sama saya, sayang banget kok bisa ngomong begitu gitu ya. Jadi saya ikut di rumah kakak sepupu saya ini namanya Hajirah, tapi sudah haji ya. Sekarang sudah haji. Nah, yaitu beliau sedang sakit ya, nggak tahu atau ada masalah di bagian lutut atau ya kayak lumpuh gitu, nggak bisa berjalan. Kalau berjalan juga pakai roda. Itu namanya kakak sepupu saya Hajirah dan sudah haji. Dan saya sudah berkali-kali ke rumahnya karena beliau seringkali menelpon saya minta didoakan. Dia ngomong di telepon sama saya, Ilyas kalau sudah kamu doakan tuh rasanya enak gitu. Kapan kamu datang lagi ke sini lebaran datang ya. Jadi kemarin pas habis lebaran itu bulan Mei, saya datang ke beliau. Memang ini seperti ada rencana Tuhan ya. Saya sama istri saya datang dan saya bilang di haji saya doakan ya dalam nama Yesus. Iya nggak apa-apa gitu saya doakan dalam nama Yesus. Dan beliau merasa senang sekali saya datang, saya berkunjung. Nah beliau dipanggil Tuhan 1 minggu yang lalu. Dipanggil Tuhan dan saya diberi kabar oleh anaknya, Om, mama sudah nggak ada. Saya katakan mama sudah damai bersama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Jadi ya inilah Dehajira yang dulu juga sama wak saya, sama ibunya juga itu begitu nggak suka sama saya ya.
benci sekali sama saya ya. Jadi sekarang 21 tahun kemudian saya berkunjung ke rumahnya, dan setelah saya berkunjung saya bersaksi ya. Beliau itu punya adik dua ya, Ajibah sama De Asni ya. Jadi semua adik-adiknya ini udah haji di sana. Jadi pas saya berkunjung ke sana sama istri, beliau bilang gini, wah ada Pak Pendeta nih katanya. Kalau manggil saya Pak Pendeta gitu. Jadi saya, kenapa sih kamu bisa jadi pendeta katanya. Akhirnya saya kesaksian sama mereka, kesaksian, dan saya beritakan Injil ya, saya ingin keselamatan gitu. Ya kami juga sempat ada diskusi juga ya tentang itu, tapi nggak terlalu karena saya lebih memfokuskan untuk memberitakan Injil. Saya katakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ini saya 21 tahun kemudian baru ketemu dengan beliau, dan beliau kalau ketemu saya itu peluk sama saya, meluk gitu. Seperti gimana ya, saya juga sayang, saya doakan setiap ke sana, saya doakan. Nah pertama itu ketemu beliau ini karena haji ya, jadi saya doa Bapak kami juga pakai bahasa Arab gitu ya. Saya doakan ya di haji gitu, saya pakai bahasa Arab. Abana ladzi fis samawati yataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis sama'i kadzalika alal arqub sana kafafanatinal yaum wa fil lana dzunubana kama nakbiruna nu aidul mudibina ilaina wa la tujikina fi tajribah lagina jina minasihri li anna lakamulka wal quwata wal masda illa amin. Dia katakan gini, Ilyas kok kamu masih fasih ya bahasa Arab, biasanya doa-doa Arab. Dia nggak tahu kalau itu doa Bapak kami. Ya setelah pertemuan berikutnya baru saya berdoa tidak pakai bahasa Arab, tapi doa dalam nama Yesus, karena saya katakan di haji saya mau berdoa pakai cara saya ya, dalam nama Yesus. Oh iya ya nggak apa-apa kan, puji Tuhan gitu ya. Jadi inilah Tuhan pulihkan hubungan kami, akhirnya kami boleh saya boleh memberitakan Injil. Nah, saya akan berlanjut dari kisah yang tadi. Nah, setelah saya diancam mau dibunuh oleh wak saya itu, ya memang saya nggak tenang tinggal di situ di rumahnya De Haji ini, karena setiap pagi mau berangkat kerja saya disidang sama wak saya selalu ada di situ setiap pagi karena menginterogasi saya gitu. Dia bilang kamu ini ya nggak tahu berterima kasih gitu, disayang di sini jadi murtad gitu. Kamu tahu nggak itu rumah depan katanya. Dia sambil menunjuk ke rumah orang Manado. Memang banyak anjingnya di situ ya. Saya tahu memang mereka orang Kristen. Awak saya bilang, kamu tahu nggak itu makanannya jorok-jorok tuh, makanannya anjing, babi katanya. Saya diam aja, saya nggak berani jawab ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya pada suatu malam saya akhirnya sudah nggak tenang. Saya sempat berdoa, Tuhan saya mau kemana ya gitu. Tahu-tahu di pikiran saya ke Kalisari, di Kalisari itu ada om saya. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah SMP 179 Kalisari. Namanya Pak Haji Ismail ya, sudah haji. Ini saudara om saya yang dari Bima, jadi masih adik sepupu ayah saya. Nah, akhirnya malam itu juga saya kemasin baju pakaian saya ke rangsel ya. Saya dulu punya tas rangsel, kalau zaman dulu kan pakai tasnya rangsel. Jadi saya kemasin malam itu jam 12, ya karena nggak ada handphone, saya nggak bisa pamitan, saya langsung kabur aja. Saya ke Kalisari, sampai di Kalisari, nah singkat cerita inilah saya ikut dipekerjakan menjadi TU honorer ya di SMP 179 Kalisari. Nah, Om Ismail ini juga kadang memperhatikan saya. Kebetulan di belakang kantor kepala sekolah ini kan ada masjid, ya masjid nggak terlalu besar sih masjid. Jadi untuk karyawan, untuk guru-guru, TU kalau hari Jumat atau siang dia sholat di situ, sholat luar. Tapi om saya ini, Pak Ismail ini memperhatikan saya, rupanya tidak pernah melihat saya sholat di situ. Akhirnya tanya sama guru-guru yang lainnya, Pak Ilyas nggak pernah sholat di situ. Gitu. Nah, akhirnya saya disidang lah sama Pak Ismail ini, sama om saya sendiri. Ilyas, lako inggomi mai gede doho, gitu ya. Itu pakai bahasa Bima. Jadi saya dimarah-marahin ya, kenapa kamu tidak sholat? Akhirnya
Ya saat itulah saya terus terang sama Pak Ismail. Saya bilang saya sudah tidak muslim lagi, saya bilang gitu. Saya sudah menjadi orang Kristen, saya percaya Yesus Om, saya bilang gitu. Wah kaget beliau ya, langsung keluar ya kata-kata dalam bahasa Bima, aku gitu. Ya nggak tahu bahasa sana. Jadi akhirnya beliau renggang dengan saya, renggang. Yang tadinya dekat akhirnya renggang. Dan pas hari raya Idul Fitri beliau pulang ke Bima, dia ancam ke saya, kamu akan saya laporkan ke nenek Dadung Budi namanya. Nenek saya itu Siti Khatijah namanya, tapi orang di kampung sana di Tente di Bima itu memanggilnya Dadung Budi karena masih ada keturunan ya bangsawan. Karena keluarga saya itu yang kakek saya itu suaminya dari Dadung Budi ini keluarga dari Andi gitu ya, bangsawan di Sulawesi. Jadi makanya ayah saya namanya Andi Suaidin gitu. Jadi nah ketika beliau pulang, Om Ismail ini langsung mengadukan ke nenek saya dan nenek saya langsung titip surat, juga titip pesan marah pada saya. Nah, kebetulan keluarga saya waktu itu tinggal di Bima. Tinggal di Bima karena dari Bukateja itu mereka kembali lagi ke Bima. Nah akhirnya Pak Ismail, om saya ini pulang kembali ke Jakarta, ke SMP, dan saya dipanggil. Kamu sudah nggak boleh ke Bima, gitu. Kamu tidak diakui lagi sebagai cucu sama nenek Dadung Budi katanya. Beliau bilang gitu. Saya bilang, ya sudah, ya apa-apa gitu. Kalau kamu masih mau diakui, kamu harus kembali lagi Muslim. Gitu. Pak Ismail bilang begitu. Saya bilang saya nggak bisa om, saya bilang gitu. Saya sudah percaya kepada Yesus yang sudah menolong saya, menyembuhkan saya. Gitu. Ya sudah kalau begitu. Nah singkat cerita, saya ada kerinduan ya. Ada kerinduan saya ingin ke gereja ya, dengar firman Tuhan, dengar tausiah gitu ya. Akhirnya saya tanya-tanya sama guru TU ya. Kebetulan waktu itu mau tanya-tanya juga saya takut karena semua guru TU di situ tahu kalau saya ini Muslim karena saya ponakannya Pak Ismail dan dari Bima pula gitu ya. Mereka tahunya saya Muslim. Nah akhirnya saya tanya sama Pak, namanya Pak Pasaribu. Pak Pasaribu itu kepala TU orang Batak. Nah pas saya tanya gini nih, Pak, kalau di sini gereja yang dekat di mana ya? Terus beliau jawab langsung, mau apa ke gereja? Katanya gitu. Ya mau ibadah, ikut ibadah, nggak boleh katanya. Orang Islam nggak boleh ibadah di gereja. Gitu. Ya, saya sadar karena saya nggak tahu apakah saya ini udah Kristen atau belum gitu ya. Jadi saya merasa, oh gitu ya Pak. Ya, di situ ibadah tempatnya orang Kristen. Orang Islam nggak boleh ibadah di situ, tempatnya di masjid, di musola belakang. Gitu. Nah akhirnya saya hanya punya kerinduan ingin ke gereja, tapi tidak berani untuk masuk gitu ya. Nah akhirnya pada suatu hari saya tanya sama seorang guru, beliau juga dari Batak juga, Medan, namanya Ibu Masliana. Beliau sudah dipanggil Tuhan juga. Beliau inilah orang satu-satunya yang ya boleh dikata berjasa buat saya. Saya bisa menemukan gereja, bisa beribadah karena beliau. Ibu Masliana waktu itu saya temui, saya katakan gini, saya bilang gini, Ibu, saya mau ke gereja boleh nggak gitu? Boleh katanya, siapa aja boleh ke gereja katanya. Terus di sini gereja yang dekat mana Bu? Di sini kalau kamu jalan ke Jalan Raya Bogor, dari Kalisari itu jalan raya ke Jalan Raya itu sekitar berapa kilo ya? 3 kiloan mungkin ya dari Kalisari itu. Nah, di situ ada 2 gereja. Sebelum Jalan Raya Bogor itu ada gereja namanya Gereja Gemindo Immanuel. Terus kalau sampai atas itu gereja saya katanya. Ini namanya Gereja GKP Yeruel. GKP itu Gereja Kristen Pasundan gitu. Jadi akhirnya saya senang gitu ya. Akhirnya saya hari Minggu saya ke gereja. Nah,
saya berangkat ke gereja pagi waktu itu. Nah, sampai di jembatan itu belum nyebrang ya, belum nyebrang jalan raya, belum nyebrang karena gereja itu dari apa namanya, tempat saya keluar dari Kalisari itu sudah di depannya agak ke sini dikit. Gereja itu pinggir jalan. Nah, akhirnya saya nggak berani nyebrang, hanya nongkrong di situ. Dalam pikiran saya begini, saya teringat kata-kata Pak Pasaribu, kepala tata usaha itu. Orang Islam nggak boleh masuk gereja, itu tempatnya orang Kristen. Akhirnya saya nggak berani. Kata Bu Masliana, siapa aja boleh. Tapi saya juga takut karena saya melihat kalau jemaat mau memasuki gereja itu kayak seperti orang antri gitu loh, antri tapi teratur banget, rapi banget dari mulai jalan raya itu sampai masuk gereja itu rapi banget, panjang gitu. Jadi saya pikir sebelum masuk gereja itu kan ada petugas itu, mungkin majelis ya, mungkin majelis. Jadi sampai di pintu gereja itu seperti, jadi pemahaman saya begini, oh ini ditanya-tanya kali ya, kamu Kristen apa? Kamu Islam atau apa? Saya takut gitu ya, takut salah nanti saya jawab gitu kan. Atau banyak ditanya tinggal di mana, kamu siapa, Kristen apa bukan gitu ya. Jadi pemikiran saya itu seperti itu. Nah akhirnya saya nggak bisa masuk gereja karena udah bertentangan ya dalam pikiran saya, kacau. Oh iya ya, diperiksa satu-satu gitu ya, itu yang saya lihat. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya sampai selesai ibadah saya nongkrong di situ di seberang gereja. Akhirnya saya pulang lagi, pulang ke SMP karena saya tidur di SMP. Saya tidurnya di kantor kepala sekolah, kantor Kepsek, tidak di mes karena di mes itu ya banyak teman-teman dari orang Sunda, ya Muslim ya di situ. Jadi saya merasa kurang nyaman. Jadi saya tidur di kantor kepala sekolah. Saya pegang kunci sendiri. Nah, minggu kedua juga seperti itu. Karena kerinduan gitu ya, ingin masuk, ingin ikut ibadah. Akhirnya jadi hal yang sama saya alami, nongkrong lagi di situ. Jadi nggak ada keberanian untuk masuk ke gereja. Sampai hari ketiga juga sama seperti itu, saya alami itu. Saya sampai jalan kaki dari SMP itu 3 kilo, bayangkan. Jauhnya luar biasa. Saya sampai situ nggak bisa masuk gereja lagi karena rasa takut, nanti diperiksa, ditanyain macam-macam gitu ya. Karena saya lihat itu memang ngantri ya, rapi gitu sampai depan gereja, pintu gereja masuk itu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita saya hari pagi, minggu pagi itu saya pagi-pagi bangun subuh. Itu saya ke Pasar Senen karena saya pengen punya Alkitab. Ya, saya ke Pasar Senen, saya bingung nyari Alkitab di mana gitu ya. Ya, tahun itu sekitar tahun 89 ya, 89 90 ya. Waktu itu. Jadi saya ke Pasar Senen itu ke terminal. Dulu di Pasar Senen itu, di terminal itu, di pinggir-pinggir itu banyak orang kaki lima, pedagang kaki lima yang jualan buku-buku di situ. Nah, waktu saya lihat-lihat itu kaki lima itu banyak kan buku-buku Islam memang yang dijual. Ada Al-Quran, hadis-hadis, buku kuning, dan lain-lain. Nah, akhirnya saya pas cari-cari, akhirnya saya mencoba untuk bertanya dengan si abang yang penjual buku itu. Saya tanya gini, Bang, ada bukunya orang Kristen nggak ya? Alkitab ada gitu. Saya bilang mana nggak ada gitu, ada di sini gitu. Ternyata dia itu nggak dijual Alkitab. Jadi dia simpan. Saya tanya, Bang kok nggak dijual gitu? Nggak boleh dijual, kan ini ada tulisannya. Memang ada tulisannya, Alkitabnya masih ada di saya, cuman sekarang sudah ini ya, sudah lecek gitu ya. Jadi ada di baliknya itu ada tulisan tidak diperjualbelikan, tinta merah. Jadi itu akhirnya saya tawar tuh Alkitab, dia katakan berapa ya waktu itu, 4.000 atau berapa, saya tawar 2.000, akhirnya dikasihkan 3.000. Akhirnya dibungkus plastik koran, kasih plastik hitam, saya bawa pulang, saya dengan sukacita gitu ya. Saya udah dapat kitab nih, itu saya baca. Sampai SMP itu hampir setiap malam itu saya baca Alkitab. Nah, baca terus itu mungkin kalau bisa dikata itu saya itu Alkitab sudah saya baca berapa kali khatam gitu ya. Jadi karena memang haus gitu ya. Nah, akhirnya saya baca Injil.
baca Kitab Perjanjian Baru, saya bisa mengerti di situ bagaimana Yesus berkarya, Yesus melayani di dunia ini. Nah, pada suatu ketika saya tanya lagi sama Bu Masliana, guru di SMP 179 itu, Ibu, saya kok mau masuk gereja belum bisa ya? Loh, emang belum ke gereja? Katanya, beliau bilang gitu. Belum Bu, gitu, nggak berani, takut diperiksa. Nggak diperiksa itu, gitu. Itu kalau mau masuk di pintu gereja ada petugasnya. Oh iya, itu nanti dikasih warta jemaat, terus disalamin. Udah, terus dipersilahkan masuk. Enggak ditanya KTP atau enggak ditanya. Jadi saya malu hati gitu ya. Akhirnya, oh datang aja. Nah akhirnya karena saya sudah bawa Alkitab, sudah punya Alkitab minggu keempat itu ya, saya memberanikan diri. Akhirnya saya nyebrang, itulah hari pertama saya bisa masuk ke gereja. Dan memang mau masuk gereja itu tantangannya luar biasa ya, deg-degan gitu dalam hati gitu, deg-degan karena saya tahu dari jawaban Pak Pasaribu itu orang Islam nggak boleh ibadah di gereja itu. Saya takut gitu ya, takut. Nah akhirnya saya pas ngantri mau masuk gereja itu di belakang saya berharap saya paling belakang itu, nggak taunya masih ada lagi rapi mereka gitu ya mau masuk gereja. Akhirnya pas sampai di pintu gereja itu ada seorang petugas ya, saya nggak tahu majelis entah siapa gitu. Beliau bilang begini, Shalom gitu ya. Dulu saya kan nggak tahu Shalom itu apa. Sekarang udah menjadi kebiasaan saya ucapkan. Oh Shalom, saya ikut Shalom aja. Selamat pagi, selamat pagi. Terus saya dikasih lembaran itu, dulu lembaran itu ya mungkin warta jemaat itu. Nah, udah disalamin, dikasih warta, saya masih berdiri. Ayo silakan gitu. Oh sudah ya, ya akhirnya masuk gitu. Agak grogi pas sampai di dalam, duduk paling belakang di paling pojok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saya nggak bisa menggambarkan ya. Ada rasa sukacita yang luar biasa ketika saya bisa masuk ke gereja itu. Seperti sesuatu yang belum pernah saya dapatkan gitu. Kerinduan dalam hati saya ingin masuk gereja, akhirnya saya bisa masuk gereja. Saya bilang terima kasih Tuhan gitu. Akhirnya saya bisa dengar khotbah pendeta ya. Ya itulah hari pertama saya bisa memasukin gereja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah sejak saat itulah saya mulai rajin untuk terus membaca Alkitab. Nah setelah tinggal di SMP itu saya berkenalan di gereja itu dengan seorang gadis yang sekarang menjadi istri saya. Jadi berkenalan, karena kebetulan beliau orang Jawa, Kebumen, akhirnya saya ajak juga main ke SMP, ke tempat saya. Akhirnya kami semakin akrab. Sejak saat itu beliau ini nggak tahu kalau saya itu masih Muslim gitu ya. Nah saya katakan gini, Mbak, saya itu mau jadi orang Kristen. Loh kan udah Kristen gitu. Iya gitu. Nah akhirnya karena kami semakin akrab gitu, akhirnya ya kami ada rasa suka gitu ya, ada rasa suka. Nah sejak saat itulah saya katakan gini, jadi ada harapan untuk menikah begitu ya. Terus saya ditanya, sudah sidik kan? Sidik itu apa gitu ya? Sudah sidik baptis, sidik. Oh saya nggak tahu, belum. Saya bilang, wah akhirnya sejak saat itulah pacar saya ini tahu kalau saya memang bukan orang Kristen, tapi orang Muslim gitu. Akhirnya saya cerita begini. Nah akhirnya beliau inilah yang sekarang jadi istri saya, yang membantu saya untuk mengantarkan saya katekisasi selama 1 tahun. Belajar gitu ya, belajar untuk memahami ajaran Kristen, sejarah Kristen. Waktu itu sekitar tahun 91 ya, 91 akhirnya 92 saya dibaptis. Tepatnya di tanggal 12 April tahun 92 saya dibaptis di Gereja Kristen Pasundan, Yeruel Cibubur. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan ini, bisa kita bayangkan ya perjalanan hidup saya untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saya tidak berhenti sampai di situ. Memang saya terus belajar. Nah, sedikit mengadakan perbandingan dan memang di saat saya membaca Alkitab, ketika saya ada di kantor kepala sekolah, saya juga membandingkan dengan ada Al-Quran. Nah, ini Al-Quran ini sudah lama sekali tuh. Nah, cetakan tahun 77.
Nah, ada terjemahannya, jadi enak. Jadi saya membandingkan memang dari Al-Quran yang pernah saya imani menjadi kitab saya, juga mendorong saya kuat untuk menjadi seorang percaya kepada Kristus, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada beberapa ayat yang saya suka di dalam Al-Quran ini, khususnya di surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran ini ada terjemahannya, jadi enak kalau dibaca. Ya. Surat Al-Imran ayat 45 sama surat Maryam ayat 33 sama surat Al-Maidah 46. Nah, kenapa saya suka dengan ayat ini? Ya, saya akan bacakan ya. Biasanya kalau kita pakai bacaan bahasa Arab, kita kadang nggak ngerti terjemahnya apa, tapi saya punya Al-Quran ada terjemahannya. Dulu jarang orang punya Al-Quran pakai terjemahan. Kita jadi lebih mengerti. Al-Imran ayat 45. Iskolatil malaikatu ya Maryamu innaloha yubasiruki bikalimati mim usmuhul masihu isabnu Maryama wajihan fid dunya wal akhiru wa minal muqarrabin. Ini artinya, ada terjemahnya nih. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita, kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, yaitu firman. Darinya, itu. Firman darinya namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk seorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi firman itu namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Ini mendorong saya, oh berarti benar. Apa yang saya baca di dalam Injil, ya Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi memang Yesus juga di Yohanes 1 ayat 14 juga kan, firman telah menjadi manusia. Jadi memang firman itu Yesus Kristus, firman itu adalah Isa Al-Masih. Nah ini yang pertama ya, surat Al-Imran 45 yang mendorong saya untuk percaya lebih kuat. Ya walaupun saya sudah menjadi seorang Kristen, tapi saya tetap ingin ingin mencari kebenaran dari kitab saya. Ternyata ada banyak ya dalam surat Maryam 33. Assalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma abtu haya. Dan sejahtera itu ada padaku, kata Isa ya. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku wafat, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali, abtu haya, hidup kembali. Jadi ini memberikan kesaksian, tapi ayat ini nggak ada untuk Muhammad, untuk Nabi saya dulu nggak ada. Untuk nabi-nabi lain ada. Untuk Yahya, Nabi Yahya, Yohanes itu ada. Di surat Maryam 15 kalau nggak salah itu. Juga ayatnya sama. Jadi ini yang membuat saya, oh berarti benar gitu ya. Jadi Isa Al-Masih itu, dia lahir, dia mati, dia bangkit hidup kembali. Jadi ini. Tapi untuk Muhammad di sini nggak ada loh. Sampai sekarang di Al-Quran itu nggak ada. Jadi ini yang membuat saya semakin kuat ya. Al-Quran juga memberikan kesaksian tentang Yesus mati, Isa mati, dan bangkit hidup kembali. Dan yang selanjutnya ini ada di surat Al-Maidah ayat 46. Nah ini tentang Injil, bahwa Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Benar yang dikatakan di Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan, akulah terang, gitu ya. Akulah terang dunia. Ya, ini hampir sama nih. Di surat Al-Maidah ayat 46 ini membuat kekuatan buat saya. Bunyinya di sini. Wa qafaina ala asarihim bi isabni Maryam musaddiqan lima baina yadahi minat taurati wa atainahul injila fihi huda wa nuru wa musaddiqan lima baina yadahi minat taurati wa huda wa musalakil mutahim. Yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, kepada Isa ya. Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk. Jadi saya nggak baca lagi Ihdinas Shiratal Mustaqim. Sini sudah dapat petunjuk dan cahaya. Oh, mantap kan? Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Ya. Jadi Taurat ini juga kitab petunjuk tapi bukan cahaya ya. Coba kalau saudaraku punya Al-Quran ya atau aplikasi Al-Quran, surat Al-Maidah 46 itu jelas sekali bahwa Injil adalah kitab petunjuk dan cahaya. Ya, cahaya. Jadi ini masih banyak sih.
ayat-ayat yang lain. Tapi ini 3 ayat ini memberikan saya, mendorong saya kuat untuk percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai sekarang juga saya masih terus, artinya belajar itu tidak pernah ada akhirnya. Terus kita belajar, kita rindu untuk dipakai Tuhan, kita rindu untuk memberitakan Injil. Nah, singkat cerita tahun 94 itu saya pertama kali kesaksian di puncak di daerah Cipanas. Saya sudah lupa tempatnya itu. Saya diajak oleh persekutuannya Pak Yusuf Roni. Nah, itu diajak ke sana. Namanya apa ya, diaspora apa gitu ya dulu, diaspora ministry atau apa itu. Jadi saya pertama kali kesaksian di sana, nginep di sana. Dan itu sejak saat itu saya terus belajar, saya juga aktif di ibadah-ibadah di UKI, pagi di sana gitu ya. Kadang ke gereja di Yeruel, di KKP. Nah, saya juga aktif ikut juga ada ibadahnya persekutuannya Pak Edi Sabto, karena persekutuan kami dulu ada persekutuan yang seringkali mengundang beliau untuk mimpin ibadah dan sharing-sharing. Ya, saya boleh belajar dengan beliau, sudah almarhum ya beliau. Juga Pak Suradi ini Ketua Yayasan Gema Nehemia yang ada di Jalan Proklamasi, beliau juga waktu itu. Saya berpisah sekitar tahun 99 lah. Saya sudah, entah beliau ke luar negeri atau bagaimana, beritanya sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya belajar ikut beliau, belajar Islamologi dan lain-lain di yayasan beliau. Dan saya terus melayani Tuhan, menginjil, dan tekad pertama yang ada dalam diri saya adalah fokus saya untuk melayani keluarga. Jadi saya melayani keluarga, menginjili keluarga. Saya tidak pernah putus asa ya, karena memberitakan firman Tuhan itu adalah kewajiban buat saya, buat anak-anak Tuhan. Injil harus diberitakan. Dari mulai kebetulan keluarga saya dari Bima itu kan pindah ke Purwakarta waktu itu. Pindah ke Purwakarta, ayah saya dengan keluarga, dan kontrak rumah di Purwakarta. Akhirnya saya sering datang ke sana. Juga kakak saya kebetulan yang sudah menikah, kakak pertama itu tinggal di sebuah perumahan di Gria Mukti di Ciwareng. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya setiap kali ke sana saya fokus untuk memberitakan Injil. Kenapa? Orang harus memiliki keselamatan di dalam dirinya. Injil harus dipahami bahwa Injil adalah berita sukacita, anugerah keselamatan. Saya beritakan Injil. Ayah saya juga adalah seorang yang paham sekali ya, paham Al-Quran gitu ya. Saya pernah juga katakan kepada ayah saya, dan tidak hanya itu, saya berdoa terus buat keluarga supaya mereka juga dimenangkan oleh Tuhan. Saya berdoa, saya sudah pandai berdoa waktu itu. Nah, singkat cerita, tahun 2012 itu ayah saya sakit, dan ayah saya, adik saya telepon saya, adik saya Yuni telepon saya. Mungkin bisa ditayangkan Pak Leo foto ayah saya. Baik, sebentar Pak. Ini ayah saya seorang hafiz. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ini karya Tuhan ya. Ini Bapak Andi Suaidin. Nah, beliau dari Tebu Ireng juga pesantren. Beliau seorang hafiz, dia menghafal Quran dan hadis juga, bahkan buku-buku kuning juga. Nah, tahun 2012 beliau sakit dan saya ditelepon, saya datang ke sana, dan sampai rumah saya bilang shalom. Ayah saya kaget dengar saya bilang shalom, kaget. Langsung beliau memeluk saya erat-erat. Di tengah rasa sakit itu, ibu dan kakak perempuan saya itu bilang ke saya, ini ayah saya tanya, ayah mau ikut Yesus? Iya. Mau ikut Yesus. Nah, ibu saya sama kakak saya bilang, nih ayah kamu lagi sakit katanya, tapi dia nggak bisa mati-mati katanya. Saya bingung kenapa nggak bisa mati-mati, ilmunya banyak kan. Masih percaya ilmu ya, memang ilmu ayah saya banyak. Nggak bisa mati, gini harus dipanggilkan gurunya yang tinggi ilmunya. Ya siapa guru yang tinggi ilmunya? Saya bilang aja sama ibu saya sama kakaknya ya. Jadi di sini saya membawa guru yang tinggi ilmunya. Terus siapa Il katanya?
Yesus, Tuhan Yesus, ketawa mereka, ketawa mereka. Duh, kenapa ketawa gitu? Nah akhirnya pas malam itulah saya membimbing ayah, saya berdoa untuk melepaskan segala kutuk, untuk melepaskan ilmu-ilmu ayah saya, untuk ayah saya memohon ampun, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya bimbing doa sekitar seperempat jam, ada adik saya yang ikut serta, adik saya Yuni namanya. Nah, ketika saya sudah bimbing doa ayah saya untuk terima Yesus dan ayah saya merasa sukacita sekali ya. Seperti bagaimana ya? Dia itu kalau orang bilang itu melihat ayah saya itu seperti orang kesurupan, tapi enggak. Dia itu merasa sesuatu yang sudah dilihat gitu loh. Ketika di tengah kesakitan ayah saya itu, nah ayah saya bilang gini, oh Yesus gitu terus bilang begitu. Nah, ketika detik-detik beliau mau dipanggil Tuhan itu, ya itu ada di pangkuan saya. Pas meninggal ada di pangkuan saya, karena sebelum meninggal ayah saya itu lihat-lihat begini-begini gitu. Adik saya bingung, pas ini ayah ngelihat apa? Ngelihat hantu ya katanya, bukan gitu. Yun di sini banyak malaikat yang mau menjemput ayah gitu. Wah, adik saya langsung nangis tuh, langsung nangis. Ayah gitu ya, langsung nangis gitu. Nah, terus sudah itu nggak lama, ayah saya langsung mengembuskan nafas dan sudah tidak bergerak lagi. Adik saya nangis di situ. Saya terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menangkan ayah saya. Tanpa kesulitan apapun, jadi saya nggak ada debat diskusi dengan ayah saya. Tapi ini cara Tuhan yang luar biasa. Karena doa orang benar itu besar sekali kuasanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian adik saya bilang ke saya gitu, Mas ini ayah masuk surga enggak ya katanya gitu. Oh masuk surga katanya, kan ayah sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang punya surga Tuhan Yesus, saya cerita gitu sama adik saya. Mungkin bisa ditampilkan ada foto saya dengan adik saya Yuni. Kami sempat diskusi sama Yuni ketika ayah sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan di pangkuan saya. Dia bilang, ayah kan nggak pernah dibaptis, nggak pernah ke gereja, kenal Yesus juga enggak, masa masuk surga? Iya masuk surga, saya bilang gitu. Penjahat di sebelah Yesus tuh masuk surga, itu penjahat. Ayah bukan penjahat, saya bilang gitu. Saya bukakan juga di kitab Lukas 24 ayat 43. 23 ayat 43 itu Yesus ketika orang yang disalibkan itu, Yesus mengatakan, aku pada saat engkau datang sebagai Raja. Yesus menjawab apa? Pada saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu penjahat. Langsung Yuni itu langsung menangis dan langsung bilang sama saya, kalau gitu saya pengen jadi orang Kristen katanya gitu. Ya puji Tuhan. Ya setelah itu akhirnya adik saya Yuni juga saya daftarkan ke, kebetulan di Purwakarta itu ada gereja GKP juga sama dengan gereja saya, gereja GKP, Gereja Kristen Pasundan di Purwakarta. Dan di sini dibimbing secara khusus katekisan oleh pendeta Pak Deru, pendeta Deru waktu itu. Nah akhirnya sampai sekarang dia aktif di sana sebagai jemaat di gereja GKP Purwakarta. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah Yuni adik saya dan dia juga sudah dibaptis tahun 2013 kalau nggak salah, sudah dibaptis. Puji Tuhan. Nah saya terus memberitakan Injil kepada keluarga saya, juga kepada ibu saya, kepada kakak saya, dan kakak saya juga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini baru selesai saya menginjil nih, penginjilan di rumah dengan keluarga. Kami berfoto sebelum saya kembali pulang ke Jakarta. Nah ini beliau nih kakak saya juga. Ini kedua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Saya bersyukur mereka sudah mendengar berita Injil dan mereka sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memang tidak dibaptis, tetapi mereka sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini menjadi sukacita buat saya secara pribadi. Jadi ada satu lagi ponakan saya juga, mungkin bisa ditayangkan. Ini namanya Desi Fitriani. Ini anak dari adik saya, bahkan adik saya ini ada dua yang masih Muslim. Nah ini ibunya namanya Ina Kaum. Ina Kaum ini masih Muslim. Saya terus beritakan Injil sama dia supaya dia juga dimenangkan, dia juga bisa menerima anugerah keselamatan hidup kekal. Jadi ini Desi belum dibaptis tapi semangatnya untuk menginjil sudah luar biasa gitu ya. Sudah ingin seperti Pak D-nya. Ya, baru kira-kira 5 bulan yang lalu ya.
dia main ke Jakarta dan saya perkenalkan tentang Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menjamah dia dan Roh Kudus memenangkan dia, dan dia sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia terus melayani teman-temannya, luar biasa. Dia punya karunia untuk memberitakan Injil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah. Jadi masih ada 2 adik saya yang belum dimenangkan Tuhan. Saya terus berdoa, saya terus rindu untuk mereka dimenangkan. Saya terus melayani dia. Memberitakan Injil kepada keluarga memang tidak mudah. Kadang ada rasa canggung, rasa nggak enak, rasa takut dan lain-lain, karena kita memang ada di dalam keluarga itu ya. Terus kita keluar, kita pindah keyakinan, akhirnya juga nggak enak. Tapi saya berjanji, saya dalam hati berjanji, saya ingin semua keluarga saya dimenangkan, percaya Yesus. Akhirnya puji Tuhan, 5 orang sudah dimenangkan, tinggal 2 lagi. Saya terus berdoa supaya Roh Kudus juga terus bekerja, memberikan semangat saya untuk memberitakan Injil, dan sampai hari ini pelayanan saya juga terus pelayanan untuk memberitakan Injil melalui medsos atau apapun bisa kita lakukan. Jadi nggak susah kita memberitakan Injil, supaya setiap orang mendengar bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati dan memang cukup panjang ya saudaraku. Tetapi dari peristiwa ini kita dapat memetik sebuah pengalaman rohani bahwa Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang bulu. Kalau Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, Dia akan terus mengejar orang-orang yang memang ingin Dia selamatkan. Barangkali kita berpikir, kita bertanya-tanya, kenapa ada orang yang dijumpai Tuhan, kenapa ada orang yang ditolong Tuhan, kenapa ada orang yang disembuhkan Tuhan secara ajaib, mukjizat, sementara yang lain tidak. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi yang bisa kita katakan adalah begini, bahwa Tuhan kalau sudah memilih, maka yang dipilihnya itu pasti dikejarnya, pasti ditangkapnya untuk diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang tidak terpilih, sayang sekali saudara, maka orang ini tidak akan mendapat bagian keselamatan kekal. Namun apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mari kita terus berdoa agar setiap orang yang mendengar kabar baik, yang mendengar Injil, yang mendengar kesaksian ini, bisa melunakkan hatinya, bisa melembutkan nuraninya, sehingga mereka bertobat, mereka lahir baru, dan mengalami Kristus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Teruslah berdoa, teruslah percaya, jangan pernah menyerah, walau apapun dikatakan dunia, walau apapun dikatakan orang-orang, bahwa kita sedang melakukan ini, itu, dan sebagainya secara negatif, tetapi kita mengasihi jiwa-jiwa. Dari Sabang sampai Merauke, kita mengasihi setiap jiwa, karena setiap jiwa ini berharga di mata Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, teruslah berdoa, teruslah percaya, dan jangan pernah menyerah, karena Tuhan pasti memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.